Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 34 surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna fiha jannat, dan telah kami jadikan di dalamnya kebun-kebun, jannat min nakhilin, dari kurma, wa a'nab dari anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha, keduanya, minal uyun, dari mata air, dari pongkolnya. Fajjarna, kami pancarkan, pancaran yang bernilai. Berikanlah pancaran yang terang kepada orang lain, kepada lingkungan, dengan berbuat baik tentunya. Bicara yang benar, menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pondasi bicara, sehingga apa yang dibicarakan menjadi bermakna setiap saat. Seperti buah kurma yang kecil bentuknya tapi padat isinya. Sedikit bicara namun bernilai dan bermakna. Bicara adalah citra bagi diri yang harus dijaga dan jangan sampai ternoda. Kata-kata fajjarna, memancar. Apa yang dipancarkan? Kaitannya tadi ayat sebelumnya tentang benih, tentang habbun, habbah, cinta. Pancarkan benih agar orang dapat memakannya. Pancarkan yang terbaik agar kita mengerti. Kalau kita mau lihat pancaran tadi lewat kurma dan anggur. Mengapa kurma dan anggur yang diambil oleh Allah? Cerdas benar Allah. Anggur itu musim dingin, kurma musim panas. Kurma yang paling top di muka bumi ini sampai hari kiamat adalah kurma Madinah. Karena cuaca panas sangat memberikan kekuatan bagi kurma. Jadi kalau anggaplah panas itu problem, masalah. Kalau kita punya masalah semakin kuat, semakin dapat dihentakkan, itu tandanya kita semakin kuat bagaikan kurma yang padat. Tapi kalau anak orang kaya, terus disogok sana sini, gak siap ditempa, dia adalah mental tempe. Bahkan kawan mengatakan tempe lebih bagus. Kenapa? Lebih kuat daripada tahu. Kalau tahu lebih lembek. Artinya mentalnya kerupuk, gampang patah. Tidak siap seperti kurma tadi. Lihat kurma, di mana padang pasir adalah betul-betul bumi yang dididik agar timbul kurma-kurma ilahin. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad adalah manusia-manusia yang ditempa bagaikan kurma di padang pasir. Luar biasa hebat. Lihat Nabi Ayub yang anak istrinya meninggalkannya, pada akhirnya anak istrinya tobat dan mereka dikasih Allah berapa tahun kering kerontang. Kurma padat. Dan kurma itu ada di daratan, istilahnya lebih kuat di darat, lebih kuat dalam bahasanya adalah sebagai makanan yang padat. Sedangkan anggur makanan yang cair, kalau di pas adalah air. Kalau gitu, makanan dan minuman adalah lambang kurma dan lambang anggur. Kalau istilah daratan berarti kita ambil adalah kurma. Lautan adalah anggur, karena anggur lebih banyak di muka bumi ini. Karena di mana-mana ada anggur. Di Eropa di mana saja ada anggur. Karena dia membutuhkan kesejukan. Malang, negeri kita yang ada di Jawa Timur, itu juga menumbuhkan anggur. Nah, artinya anggur itu lebih banyak hasilnya ditimbang kurma. 2/3. Memang dia merupakan simbol air, simbol daratan. Nah, kalau kita punya mata dan telinga, maka telinga kita adalah kurma. Telinga kita adalah kurma, sedangkan mata kita adalah anggur, mata anggur. Artinya banyak yang kita lihat, informasi-informasi kita yang kita cerap dari apa yang kita lihat. Tapi telinga kita masuk ke dalam, memadatkan diri kita. Kalau ada istilah aqimus sholah atau zakah, maka sholat adalah sinonim dengan kurma. Artinya memadatkan diri kita, memperbaiki sholat, menjaga sholat kita agar di awal waktu. Itu artinya seperti kurma kita. Sedangkan zakat mengalir seperti air, seperti yang namanya anggur.
Nah, keadaan seperti itu, ada kata-kata uyun di akhir tadi. Waktu dikatakan uyun, wafat jarna kami pancarkan fiha minal uyun, dari uyun. Saripati. Kalau misalnya ainun adalah mata, ini uyun adalah sumber utama. Kata-kata uyun pada ayat ini berasal dari kata ana, yang berarti mengalir, mata air, penglihatan, yang mengiringi bahwa asal muasal kita. Misalnya, siapa uyunnya teknologi di Indonesia? Pasti kita mengatakan Pak B.J. Habibie. Betul apa tidak? Karena dialah sumber uyun tentang teknologi. Misalnya lagi, siapa yang ahli tentang hukum? Mungkin kita akan mengatakan Abang Dabuyung Nasution. Ya kan? Mungkin siapa lagi negarawan yang hebat, yang mantap? Lihat Bung Karno. Atau lihat Pak Harto. Yang membuat negeri rakyat semuanya. Dan seterusnya juga punya masing-masing kita uyun. Nah, kalau kita masuk ke dalam uyunnya Al-Quran, sumber utama kecerdasan manusia, belajarlah dengan uyunnya Ibrahim. Sumber komunikasi, jago komunikasi, belajarlah sama Musa alaihissalam. Simbol teknologi ciptaan manusia, belajar dengan Nabi Nuh atau dengan Nabi Daud. Uyunnya Abu Bakar adalah kejujuran. Untuk belajar jujur, coba kita mengacu kepada Abu Bakar. Untuk belajar tegas, lemah lembut, seperti gemulainya air, lemah lembut, seperti sutra, jiwanya tegas. Uyunnya adalah Umar bin Khattab. Lihat Utsman bin Affan, uyun untuk memberi dan memberi kekayaan yang tanpa batas. Ali bin Abi Thalib, uyunnya adalah wawasan, kecerdasan. Lihat, semua pengetahuan itu didapat dari Al-Quran. Perhatikan Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, yang jago perang, uyun yang hebat di mana perang dia menang. Karena mereka adalah tipe uyun. Nah, sekarang kita yang mendengarkan, sekarang kita ini, apa uyunmu yang kau harapkan, yang kau banggakan untuk Allah? Buat uyunmu untuk kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.